Eskalasi di Timur Tengah meningkat, mau kemana market hari ini? Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Market Update bersama saya Yoga teman-teman, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai potensi pergerakan untuk beberapa pair favorit kita teman-teman seperti XAU USD ya, US Oil, GBP Jepang Yen, Euro USD, GBP USD, USD CAD, S&P 500, US 30, Bitcoin, dan juga US Dollar. Dan di video kali ini saya akan berikan ke teman-teman beberapa trade idea yang bisa teman-teman gunakan untuk tradingan teman-teman di hari ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita memiliki komunitas trading di Telegram dan untuk linknya itu sudah saya sertakan di deskripsi video ini lengkap dengan rekomendasi broker kita. Di komunitas kita juga ada ebook gratis teman-teman ya, dan ebook tersebut membahas mengenai mastering price action trading dari dasar. Jadi untuk teman-teman yang mau dapetin ebooknya, mau dapetin sentimen terupdate dan market outlook terupdate ya, serta Zoom webinar bersama saya setiap hari, teman-teman bisa masuk melalui link yang ada di deskripsi video ini. So, langsung aja teman-teman ya, kita mulai pembahasan kita untuk hari ini teman-teman mengenai potensi pergerakan pair-pair favorit kita ya. Kita mulai dari sentimen dulu teman-teman. Jadi sentimen di hari ini itu sangat-sangat krusial teman-teman, di mana perang antara Iran dan juga US itu masih berlanjut dan tensi geopolitik itu meningkat. Jadi ini membuat beberapa saham global mengalami koreksi atau penurunan di hari ini teman-teman ya, dan terjadi inflow positif di US dollar. Jadi kalau teman-teman lihat US dollar saat ini itu masih strong atau masih bullish setelah eskalasi ini terjadi, teman-teman, ya. Dan untuk hari ini juga kita memiliki beberapa data, teman-teman, ya, untuk laporan ekonomi Amerika yang besar kemungkinan di hari ini hasil datanya itu bakalan mix atau bercampur, teman-teman, antara S&P Global Services PMI, New Home Sales, JOLTS Job Openings, terus juga ada ISM Non-Manufacturing Prices dan juga Manufacturing PMI. Jadi besar kemungkinan di hari ini data untuk US bakalan mix, yang artinya teman-teman harus stick dengan money management ya, dan juga setup trading yang teman-teman gunakan, karena bisa saja di hari ini kita akan mendapatkan manipulasi-manipulasi di market, seperti itu. So, kita mulai ya dari pembahasan kita untuk US dollar dulu teman-teman ya. US dollar di hari ini besar kemungkinan masih berada pada track bullish-nya ya. Setelah mencapai area key level 9775 teman-teman, market mengalami kenaikan disusul dengan eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Yang ini membuat US dollar atau DXY itu menguat teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya US dollar-nya menguat, maka pair-pair lain seperti GBP USD, Euro USD ya, dan juga XAU USD ini bakalan mengalami bearish momentumnya. Selain itu kita bisa lihat juga di yield dan juga ETF gold-nya ya. ETF gold saat ini mengalami bearish momentum dan yield Amerika itu juga masih sideways teman-teman ya. Jadi untuk hari ini kita lebih berfokus ke DXY itu sendiri. Kalau misalnya DXY di hari ini masih bullish teman-teman ya, dan analisa kita juga masih bullish, ini bakalan target ke 99 lagi ya, disusul dengan data ekonomi yang cenderung menguat, walaupun mix tapi cenderung menguat teman-teman, dan break dari resistance ataupun key level 98.500 ini, maka besar kemungkinan ya DXY di hari ini bakalan target ke 99.00 ya, yang ini memberikan kita potensi untuk bullish di US dollar, seperti itu. Kalau misalnya US dollar-nya bullish, Euro USD ini masih berpotensi bearish teman-teman ya. Targetnya bisa ke 1.16600 ya di sini target key level kita, atau nanti lebih rendah ke 1.578. Jadi untuk ya Euro USD kita punya trade idea teman-teman ya. Kita mulai dari Euro USD dulu. Euro USD ya ini masih besar kemungkinan dia target ke sini atau nanti lebih rendah ke sini teman-teman. Kita target terdekat dulu ke sini atau nanti dia retrace ke area sini dan targetnya ke sini. Ya ini adalah area ya, resistance juga teman-teman, ya. Jadi kita untuk hari ini punya 2 trade idea untuk Euro USD, sales ya, ketika marketnya break dari support ya, yang di sini dan juga retest ke area sini. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja konfirmasinya, teman-teman bisa entry dengan double top ataupun breakout and retest entry, seperti itu. GBP USD pun seperti itu teman-teman, ya. GBP USD itu masih ada potensi penurunan sampai area low di sini, ya. Atau nanti lebih rendah itu di sini teman-teman, ya. Dan untuk trade idea-nya, teman-teman bisa gunakan
area tersebut ya, area ini sebagai area untuk retrace, seperti itu. Ya, ini dan targetnya ke bawah sini atau nanti marketnya break dari low market saat ini teman-teman, ya jadi kita punya 2 setup untuk sell di GBP USD. Seperti itu, sama kayak Euro USD. Alasannya apa? Alasannya inflow positif atau kenaikan atau penguatan di DXY. Seperti itu. Ya DXY-nya menguat, maka USD pair seperti Euro USD dan GBP USD besar kemungkinan akan mengalami penurunan teman-teman, seperti itu. Ya, lalu untuk USD CAD ya atau USD Canadian ya, karena US dollar-nya menguat, kita akan lihat ya area low di sini sebagai area low yang valid teman-teman dan market besar kemungkinan ya bakalan reach ke 1.36880-an ini ya, yang merupakan area supply ataupun bearish akumulasinya di sini teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman untuk USD CAD kita masih potensinya bullish ya dengan trade idea breakout ataupun ya dia retest nanti ke area demand yang di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk USD kita masih bullish teman-teman, seperti itu. Lalu untuk S&P 500 ya, untuk S&P 500 kalau misalnya geopolitik di hari ini masih menguat teman-teman ya, yang artinya tensi itu masih tinggi, maka ini bisa ngasih kita momentum sell ya di S&P 500. Alasannya apa? Alasannya karena market berada di dalam ya, ketidakpastian atau ya, uncertainty bahasanya teman-teman, seperti itu. Dan ini bisa kasih ya, teman-teman momentum sell untuk S&P 500 itu sendiri. Ya, jadi teman-teman bisa cari potensi sell-nya di area ini ya, sebagai area retrace terdekat untuk S&P 500 dengan target ke area 7150 atau di 7050 di sini teman-teman. Jadi kita punya target sell yang cukup rendah teman-teman untuk S&P 500, seperti itu. Ya, jadi cukup jelas ya, kenapa S&P bisa turun di hari ini dan analisa seperti apa, kita berfokus ke sentimen dan juga inflow positif di US dollar teman-teman. Untuk ya US 30 teman-teman bisa gunakan setup trading seperti ini teman-teman ya untuk target sell lebih rendah ya ke area low di sini ya, yang merupakan area support terdekat. Jadi kita take level by level karena nanti saya bakalan update lagi mengenai pergerakan marketnya teman-teman ya. Seperti ini ya breakout and retest karena di sini juga ada area support teman-teman ya. Ini juga dari support, breakout and retest targetnya ke low yang di sini aja. Ya atau nanti lebih rendah bisa ke area 48 ya 220 atau 230-an di sini. Oke? Ya, lalu untuk Bitcoin gimana? Untuk Bitcoin teman-teman bisa wait and see dulu ya. Watch area ini atau lihat area pemantulan ini teman-teman sebagai area untuk kita cari konfirmasi sell ya di Bitcoin. Targetnya bisa ke 75.000 lagi atau 76.000 lagi atau nanti lebih rendah ke 70.000 atau 71.000-nya ya. Jadi kita punya sell target yang cukup jauh untuk Bitcoin, lebih rendah ke sini teman-teman, jika nanti eskalasi di Timur Tengah meningkat, seperti itu, ya. Dampaknya ke US oil ini masih bullish teman-teman, ya kalau geopolitik meningkat ya, yang artinya Selat Hormuz masih ditutup, maka besar kemungkinan untuk US oil sendiri ini masih bullish, ya. Dengan target marketnya itu retest lagi ke area akumulasinya ini dan bisa naik ke 112 kembali teman-teman atau ke 110 ya, 110 yang terdekat di sini, 110 yang terdekat atau nanti lebih tinggi 112 atau 114 ya. Potensi kenaikannya lebih besar daripada potensi penurunannya. Kenapa? Karena geopolitik di Timur Tengah itu sedang panas teman-teman. Ya, blokade antara Iran dan juga US itu masih belum selesai ya. Iran blokade Hormuz dan US itu blokade di depan Selat Hormuznya, seperti itu. Jadi dual blockade, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ini masih terjadi, ya maka besar kemungkinan untuk US oil masih bullish ya di higher time frame teman-teman, seperti itu ya. Ini adalah area yang pertama dan area yang keduanya ada di area di sini ya. Jadi untuk US oil overall itu masih bullish teman-teman, seperti itu. Ya dan kita lihat juga untuk GBP Jepang Yen teman-teman ya. Oke sebelum kita masuk ke GBP Jepang Yen kita masuk ke XAU dulu ya. Untuk XAU dari higher time frame 1 jam teman-teman, teman-teman bisa lihat 2 area ini ya sebagai area untuk pemantulan di XAU USD di hari ini, seperti itu. Ya, menuju London Session dan juga New York Session teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat area ini merupakan area
akumulasi bearish-nya sekaligus juga area resistance yang cukup valid teman-teman, karena sebelumnya juga harga dipantulkan di area yang sama, seperti itu, ya. Jadi di sini terjadi akumulasi bearish, so teman-teman bisa cari konfirmasi sell di sini atau nanti untuk di pullback-nya di area 4.600 key level, ya psikologi key level-nya teman-teman di sini. Ya overall untuk XAU USD ini masih bearish di higher time frame teman-teman. Alasannya ya eskalasi di Timur Tengah dan juga inflow positif di US dollar. Ditambah lagi kalau misalnya nanti malam mayoritas data yang dirilis itu bakalan bagus buat US dollar, seperti itu ya. Dan kita juga bahas teman-teman untuk GBP Jepang Yen ya. GBP Jepang Yen ini masih dengan analisa kita di komunitas bahwa intervensi di kebijakan ekonomi Jepang itu bakalan terjadi teman-teman dan ini bisa memberikan penguatan untuk Jepang Yen sendiri. Ya, setelah bearish momentum terjadi teman-teman, teman-teman bisa lihat ya area sini ya yang merupakan area key level juga dan area sini teman-teman ya, area 214.80, 214.90 teman-teman, ya sampai 215-nya ini. Kalau misalnya nanti harganya naik ke atas ini ya, teman-teman bisa cari potensi sell untuk target yang lebih rendah untuk GBP Jepang Yen. Untuk GBP Jepang Yen kita tidak berfokus ke sentimen Timur Tengah, tetapi kita berfokus ke sentimen intervensi dari Bank of Japan itu sendiri, ya. Atau nanti harganya berhasil tertahan di sini teman-teman, ya di intraday key level 213-nya. Ya, jadi kita punya 3 trade idea untuk hari ini ya dan untuk beberapa hari ke depan kalau misalnya ada update saya bakal update di YouTube ini atau untuk teman-teman yang mau dapat update lebih cepat teman-teman bisa masuk ke komunitas kita ya dan untuk linknya saya sertakan di deskripsi video ini lengkap dengan ebook kita teman-teman ya. Dan teman-teman bisa akses melalui link yang ada di deskripsi. Oke? Dan itu adalah trade idea kita teman-teman ya untuk hari ini dan untuk teman-teman yang trading hari ini manfaatkan ya trade idea kita ini sebagai area untuk konfirmasi dan juga sebagai ya entry modal teman-teman di hari ini. Ya kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan kita di komunitas dan ya semoga ini bisa membantu teman-teman untuk trading di hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.